ketahui Al-Quran tidak bisa berbicara sendiri. Wahyu tidak bisa berbicara sendiri. Karena dia disampaikan, ya awalnya memang tidak tertulis ya. Hanya dihembuskan atau diucapkan ke Nabi. Terus Nabi mendiktekan ke sahabat. Terus ada yang menulis. Tapi transmisi pertama itu tidak dalam bahasa tulis. Dalam bahasa lisan, artinya didengar, dipahami, terus disampaikan, didiktekan. Jadi tidak dalam versi tulis. Versi tulis maksudnya Jibril misalnya bawa kertas atau bawa tulisan, terus dibacakan, disodorkan. Nah, itu versi tulis. Tapi yang didiktekan Jibril adalah versi lisan. Nah, sehingga tulisannya ya mengikuti budaya waktu itu. Budaya tulisan Arab waktu itu. Makanya rosam atau bentuk tulisan Al-Quran juga tidak tunggal ya, tidak sama. Kita mengenal ada rosam Utsmani ya yang dipakai mushaf sekarang ini. Tapi di beberapa negara bisa saja tidak pakai rosam Utsmani atau sedikit ada perbedaan style penulisan. Itu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi nalar berfungsi untuk memahami. Nah, memahami itu juga butuh ilmu-ilmu bantu, ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu pendukung. Nah, ilmu alat itu apa? Ya tentu bahasa pasti. Bahasa Arab dengan segala cabangnya. Dari nahwu, shorof, bayan, batik, ma'ani, atau pendekatan bayani ya istilahnya ya. Nah, itu mutlak membutuhkan alat bantu ilmu bahasa. Nah, bahasa sampai batas tertentu juga ada keterbatasan. Maksudnya bahasa dalam batas tertentu ada keterbatasan itu ya makna atau dilalah lafadz itu juga bisa berbeda sehingga muncullah teori ada ayat yang ada makna qiyas, ada makna asli, ada makna pinjaman, ya, ada makna majazi, ada hakiki. Artinya juga ada keterbatasan bahasa itu. Termasuk kata yang sama bisa dimaknai berbeda oleh masyarakat atau suku yang berbeda. Ini juga harus kita sadari. Walaupun di satu sisi kita sepakat kalau Al-Quran itu pasti, qat'i, jelas, sumbernya, meyakinkan, tetapi dilalah itu petunjuk kepada makna, tidak semua qat'i, tidak semua muhkam. Sebagian ada makna yang belum atau tidak disepakati. Contohnya misalnya ya, memahami makna kuru misalnya. Ketika wanita yang dicerai itu supaya menunggu ya tarabbasna bi anfusina thalathata quru. Nah, apa makna kuru? Ternyata makna kuru itu beda suku di Arab memaknainya beda. Walaupun ya maknanya masih agak berdekatan ya. Ada yang memaknai kuru itu haid, ada yang memaknai kuru itu suci. Jadi makna kuru oleh suku yang berbeda dimaknai berbeda. Yang satu memaknai haid, yang satu memaknai suci. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil makna haid, Imam Syafi'i mengambil makna suci. Sehingga istimbat hukumnya berbeda. Di wanita yang diceraikan suaminya menunggu kalau madzhab Hanafi 3 kali haid, kalau madzhab Syafi'i 3 kali suci. Ya walaupun di aplikasi tidak terpaut jauh lah. Itu. Ini contoh padahal ayatnya sama. Tapi maknanya atau pemahamannya berbeda. Salah satu penyebab berbeda apa? Ya karena orang Arab sendiri atau suku-suku Arab sendiri kadang-kadang memaknainya berbeda. Gitu. Ini kalau di kita juga tidak terlalu aneh sih. Sama-sama Jawa saja, Jawa Tengah sama Jawa Timur memahami kata tertentu ya artinya tidak selalu sama. Padahal sama-sama suku Jawa. Misalnya orang Jawa Tengah
memaknai mari itu sembuh. Tapi kalau orang Jawa Timur, mari itu memaknainya dengan selesai. Kita tidak bisa menghakimi bahasamu salah, bahasaku benar. Namanya juga bahasa itu kesepakatan. Jadi kalau orang Jawa Timur sepakat memaknai mari itu selesai, ya itu kesepakatan mereka. Tapi orang Jawa Tengah tidak setuju. Mari itu artinya kalau Jawa Tengah sembuh dari penyakit. Nah, itu. Dan pemahaman suku tertentu tentu tidak bisa dipaksakan untuk suku lain. Gitu ya. Nah, kembali ke fungsi akal ya, atau kedudukan akal. Nah, itu. Jadi akal itu sesuatu yang dihargai atau penting dalam Islam. Salah satu buktinya ya dasar pembebanan mukallaf itu mesti yang pertama akil dulu. Akil itu berakal. Berakal itu artinya ya akalnya fungsi, akalnya normal. Sehingga orang gila karena akalnya tidak fungsi, tidak terkena kitab, tidak mukallaf gitu. Nah, kaitannya dengan yang kedua ini ya, akal digunakan untuk memahami makna dan konteks wahyu serta untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, poin ketiga, common sense atau akal sehat dan lurus mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang benar akan selalu sesuai dengan wahyu yang benar juga. Artinya tidak mungkin akal sehat bertentangan dengan wahyu yang benar. Wahyu yang benar itu hubungannya juga dengan pemahaman ya nanti ya. Nah, itu. Kalau sekilas dianggap bertentangan atau keliru, nah, kemungkinan salah satunya ada yang keliru. Bisa jadi akalnya yang keliru atau tadi cara memaknainya yang keliru karena keterbatasan wawasannya misalnya itu. Misalnya ya, ketika dulu tidak sedikit ulama tafsir yang meyakini bumi itu datar. Bumi itu datar. Nah, dia menafsirkan ayat itu sebagai isyarat bahwa bumi itu datar. Nah, kalau dia mengatasnamakan kitab suci, terus sains misalnya membuktikan bahwa bumi itu bulat misalnya, nanti orang yang sekilas akan mengatakan wahyumu keliru, nah itu, atau kitab sucimu keliru, atau tidak sejalan dengan sains. Nah, itu bahaya kalau kesimpulan seperti itu. Karena ketika ada orang mengatakan menurut Al-Quran bumi itu datar, nah itu bahaya. Karena bisa jadi atau belum tentu pemahamannya itu yang dimaksud Al-Quran. Bisa saja dia yang salah memahami. Bisa saja Al-Quran tidak secara eksplisit mengatakan bumi itu datar. Gitu. Tapi ada orang yang kadang-kadang mengklaim menurut Al-Quran bumi itu datar. Sehingga seolah-olah menabrakkan dengan temuan sains. Nah, ini agak hati-hati. Karena prinsipnya antara wahyu dan akal sehat atau antara kitab suci dengan sains mestinya tidak bertentangan. Kalau dia nggak bertentangan, nah perlu dikaji ulang. Ada yang keliru mungkin. Termasuk poin yang keempat, akal tidak boleh menafikan wahyu, meniadakan wahyu. Tetapi dalam konteks hukum Islam, akal dengan wahyu cukup berdialog, berdialektika, tetapi harus kita akui ya posisi wahyu lebih tinggi. Nah, itu. Makanya dalam Islam membolehkan atau membuka pintu ijtihad. Ijtihad pada dasarnya ya menggunakan segenap kemampuan, terutama kemampuan penalaran akal untuk memahami hukum, mengeluarkan hukum, dan menerapkan hukum. Jadi ijtihad itu jelas menggunakan akal ya, akal dan perangkat ilmu pendukung. Kenapa masih perlu ijtihad? Karena itu tadi Al-Quran tidak bisa berbicara sendiri, hadis tidak bisa berbicara sendiri. Jadi setelah Al-Quran dikumpulkan, hadis dikumpulkan, butuh syarah.
butuh tafsir. Makanya kitab suci Al-Quran tafsirnya berjilid-jilid. Puluhan ratusan penafsir mencoba menerangkan. Hadis juga gitu. Puluhan ulama mensyarah, menjelaskan. Karena Al-Quran tidak bisa ngomong sendiri. Hadis juga tidak bisa ngomong sendiri. Nah, yang membuat bicara siapa? Ya ulama. Ditafsir, diberi syarah. Nah, untuk memahami tadi, untuk menggali hukum dan sebagainya, butuh akal sebagai alat utama didukung dengan ilmu-ilmu pendukung. Artinya kalau tidak punya ilmu pendukung ya tidak bisa. Berikutnya hubungan nalar dengan wahyu. Mestinya atau idealnya nalar dan wahyu tidak saling bertentangan, tetapi saling beriringan dan saling melengkapi. Artinya jangan diposisikan berhadapan-hadapan gitu ya. Berhadapan-hadapan itu mau ditabrak gitu. Tapi beriringan, saling melengkapi. Karena tadi wahyu kalau tidak dibunyikan ya tidak bunyi. Kalau Rasulullah masih hidup ya yang paling tahu tentang Al-Quran ya beliau. Karena wahyu diturunkan kepada beliau. Itu ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul sudah wafat, yang dianggap lebih tahu siapa? Ya sahabat-sahabatnya. Sahabatnya dianggap lebih tahu. Setelah sahabat wafat, siapa yang lebih tahu? Ya generasi setelahnya, tabiin namanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bukan berarti Al-Quran sudah selesai ditafsirkan. Artinya kalau sudah dianggap selesai itu, orang sekarang sudah tidak bisa menafsirkan gitu loh. Buktinya ya ulama dari berbagai masa generasi selalu saja ada yang menafsirkan atau selalu saja muncul ahli tafsir. Ya tidak masalah. Walaupun sebagian besar mungkin hanya melanjutkan yang sudah ada, tapi juga sedikit banyak juga ada yang baru atau ada yang dikenalkan yang baru. Ya, tentu juga ada pengaruh lokal ya. Misalnya kalau kita baca tafsirnya Pak Quraish Shihab, ya walaupun beliau merujuknya ya kebanyakan ke mufasir sebelumnya, tapi raketang berapa tentu ada juga sesuatu yang baru yang ditambahkan atau disampaikan oleh Pak Quraish Shihab, khususnya ya yang terkait dengan keindonesiaan. Berikutnya, wahyu memberikan dasar dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan nalar membantu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Jadi, khususnya dalam bidang muamalah, nas atau wahyu katakanlah, banyak hanya memberikan dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip moral, seperti nilai-nilai keadilan, kepatutan, kewajaran, ya, kejujuran. Nah, akal nanti yang merumuskan lebih operasional dan lebih aplikatif. Bagaimana merumuskan keadilan itu? Karena keadilan itu masih abstrak. Lebih konkretnya gimana kalau diterapkan untuk menyelesaikan kasus waris misalnya. Yang ketiga, dalam tradisi keilmuan usul fikih, kemampuan menghubungkan dan merangkai nalar, wahyu, dan realitas dikenal dengan orangnya, pelakunya, mujtahid. Makanya mujtahid itu di samping ya hafal Al-Quran, hafal sekian ribu hadis, bahasa Arabnya mantap. Salah satu juga syarat mujtahid mesti bisa ilmu mantik, ya, bisa logika, ya, tahu maqasidus syariah misalnya itu, tahu tarikh tasyri', tahu filsafat hukum. Ya, artinya semakin lengkap ilmunya, ya semakin siap beristihad. Tapi kalau dirasa kurang mampu, bisa istihadnya kolaboratif atau kolektif, hanya tidak tunggal.
tapi juga melibatkan atau mengundang pakar lain. Nah, kembali ke masalah ijtihad tadi. Jadi mujtahid yang melakukan aktivitas ijtihad melakukan usaha keras dan sungguh-sungguh untuk memahami, menafsir wahyu, termasuk mengistimbatkan hukum dari nas itu sampai nanti membuahkan hukum yang aplikatif. Semua itu tentu menggunakan nalar, itu pasti. Nalar sehat itu pasti. Nah, memahami ayat Al-Quran dan juga hadis dibutuhkan perangkat-perangkat ilmu, ilmu tafsir, asbabun nuzul, terus juga kaidah-kaidah bahasa, usul fikih, sejarah dan lain sebagainya. Itu. Hingga akhirnya dengan ketekunannya, kegigihannya, sang mujtahid berhasil menggali hukum, mengistimbat hukum, sehingga muncullah hukum yang siap pakai, ibaratnya siap santap. Karena tadi orang awam tidak punya kemampuan untuk mengistimbat hukum. Walaupun dia bisa baca, termasuk lewat terjemahnya tahu, tapi dalam konteks menggali hukum, menyimpulkan hukum, dia tidak punya kemampuan. Misalnya memahami ayat wudhu saja, mana yang rukun, mana yang tidak rukun, itu mujtahid yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Ada yang memahami dari ayat wudhu itu yang rukun hanya 4. Tapi Imam Syafi'i menambah 2 lagi menjadi 6. Niat dimasukkan rukun, tertib dimasukkan rukun. Tapi kalau mazhab Hanafi, rukun wudhu 4 saja, seperti yang ada di surat itu. Membasuh muka, mengusap kepala, basuh tangan sampai siku, basuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu yang disebut Al-Quran. Ya 4 itu aja rukun wudhu. Itu kata Hanafi. Kata mazhab Syafi'i 6 ditambah 2. Kata mazhab Maliki, dia nambah lagi, namanya tadlik. Ya. Tadlik itu gosok-gosok. Jadi wudhu tidak cukup airnya hanya dilewat. Nah, kalau mazhab Hambali, kesimpulannya rukun wudhu lebih banyak lagi. Bisa sampai 9. Yang lainnya 4, 6, 7. Mazhab Hambali paling banyak. Rukun wudhu ada 9. Termasuk rukun, itu menghirup air ke hidung dianggap rukun. Berkumur-kumur juga dianggap rukun. Yang lain hanya sunnah. Kalau mazhab ini dimasukkan rukun. Nah, pertanyaannya kok bisa kesimpulannya beda-beda? Sama-sama berangkat dari ayat yang sama, tapi kesimpulan hukumnya beda. Menentukan rukun saja tadi antar mazhab, antar ulama tidak sama. Ini kita tidak bisa mengklaim misalnya mana yang berdasarkan wahyu ini. Ya kalau titik tolaknya memang dari wahyu. Tapi setelah dipahami dengan keterbatasan akal manusia, ya, kesimpulannya tidak selalu sama. Dan kalau orang sudah menyadari keterbatasan ijtihad, tidak gampang menyalahkan dan tidak usah menyalahkan. Sebaliknya tadi harus saling menghormati, saling menghargai. Toh sama-sama ijtihad. Ijtihad saya tidak lebih dijamin benar daripada ijtihad dia. Dia juga gitu. Ijtihad saya tidak dijamin lebih benar daripada ijtihad teman saya. Jadi bagi orang yang tahu duduk perkara ijtihad, ya, justru saling menghormati, tidak mudah memvonis, tidak mudah menyalahkan. Itu karena sama-sama dzoni, sama-sama berijtihad.
Nah, kita beri catatan berikutnya. Antara wahyu dan akal dalam menyimpulkan hukum perlu keseimbangan. Keseimbangan itu ya tidak terlalu hanya menekankan wahyu mengabaikan akal, atau sebaliknya terlalu mendewakan akal mengabaikan wahyu. Perlu dialektika, perlu keseimbangan. Jika nalar terlalu dominan, dikhawatirkan hukum Islam itu menjadi liberal, bahkan bisa merusak atau melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri. Itu kalau akal terlalu dibuka, terlalu lebar. Sebaliknya, kalau wahyu terlalu dominan, maka hukum Islam bisa kaku, bahkan beku, atau kurang bisa mengikuti semangat zaman atau perkembangan zaman. Makanya butuh keseimbangan. Nah, bagaimana menyeimbangkan? Menyeimbangkannya nanti agak belakang. Nah, bagaimana? Apakah ada kemungkinan sekilas ya, kayak terjadi konflik katakanlah antara akal dan wahyu? Kadang terjadi tarik-menarik. Tarik-menarik itu maksudnya kalau hanya berpijak pada nas atau wahyu, kok sekilas misalnya dianggap tidak adil misalnya, atau dianggap tidak pas, sehingga sebagian kelompok mulai berani mempertanyakan atau menggugat katakanlah. Misalnya ya, masalah bagian waris laki-laki perempuan 1:2. Itu kalau bicara nas Al-Quran atau dengan pendekatan bayani, nasnya soreh. Soreh itu terang, jelas. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat ini jelas, Allah mewasiatkan untukmu bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jelas ayatnya. Tetapi belakangan, terutama oleh para aktivis gender, ayat ini dalam tanda petik mulai digugat, pertanyakan, gimana dengan keadilan? Dianggap tidak adil. Ini seolah-olah terjadi kayak konflik ya. Ikut wahyu apa ikut akal ini? Kalau ikut wahyu kok saya rugi gitu. Kalau ikut akal ya maunya disamakan saja, lebih adil. Nah, kayak gini juga tidak mudah menjawabnya. Dan juga rawan debat ya kalau dibuka forum-forum diskusi. Walaupun KHI ya sedikit banyak berusaha menjembatani. Bagaimana menjembataninya? Ya setelah masing-masing paham atau sadar bagiannya, terus dibuka celah untuk mengadakan tasawuf, perdamaian. Perdamaian itu ya diharapkan dengan kesadaran sendiri masing-masing, misalnya bagian anak laki-laki ngelongi sendiri ditambahkan ke adik perempuannya misalnya, sehingga nanti bagiannya mirip. Seandainya tidak sama persis ya minimal ora terlalu jomplang, ya, ora terlalu akeh. Tapi apakah himbauan ini dipatuhi atau cukup berhasil? Ya, saya tidak tahu persis. Tapi memang yang sering terjadi di lapangan dengan pengamatan sekilas saja, dalam praktek memang masyarakat atau orang sekarang cenderung disamakan. Entah karena apa, yang jelas kecenderungannya memang kalau zaman sekarang sama saja atau disamakan saja. Tapi kalau dibawa ke pengadilan mungkin masih seperti ini ya. Tapi kalau justru diselesaikan di level keluarga, rata-rata malah sama saja. Sama juga dengan hukum potong tangan, apakah masih mau dipertahankan? Padahal diyakini hukum potong tangan itu ada di dalam nas, ada di dalam ayat. Atau katakanlah itu basisnya wahyu. Apakah akal bisa mengubah atau mempertanyakan? Karena faktanya hukum potong tangan oleh sebagian orang banyak dinilai misalnya terlalu kejam atau tidak manusiawi atau dianggap barbar. Dan kenyataannya memang mayoritas negeri muslim ya tidak menerapkan hukum potong tangan. Sebagai gantinya di penjara misalnya. Jadi
Nah, ada dua pendekatan dalam menyikapi tadi ya hubungannya wahyu atau nas dikaitkan dengan terutama perkembangan modern atau perkembangan kontemporer. Karena suka tidak suka di dunia kontemporer, di dunia modern, sebagian hukum Islam ya mulai dipertanyakan, ya kita akui lah. Contohnya tadi ya, apakah hukum potong tangan itu tidak bertentangan dengan HAM misalnya? Apakah hukum potong tangan itu masih layak dipertahankan? Termasuk tadi apakah waris 1:2 itu masih layak dipertahankan? Yang paling banyak dapat sorotan tentu pidana ya. Pidana itu kan misalnya kayak hukum rajam, potong tangan, terus hukum bunuh untuk orang murtad, kayak gitu kan berpotensi apa ya istilahnya gesekan dengan kelompok lain atau hukum lain kalau di negara yang katakanlah tidak terlalu Islam itu ya, tidak terlalu Islami itu. Nah, di sini memang ada dua pendekatan, pendekatan subjektivisme versus objektivisme rasional. Nah, ini juga tarik-menarik ya. Subjektivisme itu cenderung ya mempertahankan kalau memang itu sudah bunyi teks Al-Qur'an hadis ya sami'na wa ta'na, diikuti saja, dipertahankan saja. Sementara pendapat-pendapat yang mau ganti itu ya ditolak. Nah, kecenderungan seperti ini kuat ya di kelompok-kelompok yang cenderung literalis, fundamentalis, konservatif. Kalau contoh negara yang kuat seperti ini ya Saudi lah. Walaupun belakangan Saudi juga melunak di bawah kepemimpinan putra mahkota sekarang ini ya. Melunak itu agak longgar. Tapi sebelumnya kan lebih konservatif. Nah, yang kedua, pendekatan objektivisme rasionalistik. Nah, ini biasanya diperkenalkan oleh tokoh-tokoh yang ya terutama yang sudah banyak mengenyam pendidikan di barat. Sehingga kelompok yang kurang suka menyebutnya ini dianggap cenderung ke Islam liberal. Karena kadang-kadang tidak terlalu berpegang pada bunyi harfiah nas. Kelompok-kelompok seperti ini kalau di Indonesia misalnya ya kayak almarhum Nurholis Majid ya Cak Nur, juga sebagian lagi mengaitkan dengan Buya Syafi'i Ma'arif misalnya itu, juga mungkin ya beberapa pendolan Islam liberal lah ya, JIL ya gitu. Ya ini mau tidak mau memang akan terjadi tarik menarik, terjadi perebutan pengaruh. Walaupun juga bisa kita katakan akan muncul yang menengahi ini. Menengahi ini artinya ya tidak sepenuhnya setuju ini, juga tidak sepenuhnya setuju yang di bawah ini. Pasti akan ada yang menengahi. Mungkin seperti Muhammadiyah termasuk yang berusaha menengahi di sini. Tidak terlalu ke sini, tidak terlalu ke sini. Ya kalau kelompok yang apa cenderung subjektif tadi ya kalau dianggap ada pertentangan wahyu akal ya, tidak ragu mengunggulkan wahyu akal ditundukkan. Tapi kalau kelompok-kelompok yang lain tadi yang agak katakanlah liberal tadi tidak selalu bahkan bisa saja wahyu itu direinterpretasi, ayat itu ditafsir ulang sehingga maknanya juga atau kesimpulan hukumnya lebih kekinian kira-kira itu. Nah, bagi kelompok yang ingin mengharmoniskan akal wahyu, akhirnya kayak perlu dibagi kapling-kapling masing-masing. Dikapling bagian masing-masing. Misalnya, terutama kalau ini di Muhammadiyah, kalau bidang akidah dan ibadah, mahdhoh, ya, ini ranahnya wahyu. Artinya wahyu diberi porsi lebih besar atau lebih dominan. Tapi tempatnya di akidah dan ibadah. Hanya akal tidak bisa banyak-banyak di sini. Karena di luar akal.
akidah, ibadah. Nah, kapan perlu banyak menggunakan akal? Ya, ini di bidang muamalah duniawiyah. Ini akal perlu diberi porsi lebih besar atau dominan. Nah, tujuannya apa? Ya biar di bidang muamalah umat Islam lebih berkembang, lebih leluasa, bahkan lebih maju. Gitu. Sebab kalau di bidang muamalah akal diberi porsi kecil atau sedikit, sangat boleh jadi tadi perkembangan muamalah menjadi melambat, gitu ya, atau kurang berkembang, atau melambat, atau bahkan malah stagnan. Gitu. Jadi ini upaya juga mengharmoniskan kalau mau dibagi akal itu tepatnya di bagian apa, wahyu itu di bagian apa. Nah, ada yang mencoba mengharmoniskannya seperti ini tanpa harus dipertentangkan secara tajam. Kalau di bidang ini silahkan wahyu lebih dominan. Kalau di bidang ini silahkan akal lebih dominan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau dalam usul fikih, porsi akal itu mengijawantah dalam bentuk apa? Jadi kalau kita belajar usul fikih perbandingan, kemarin sekilas sudah saya sampaikan, bentuk penggunaan akal dalam usul fikih, yang pertama sebenarnya kalau mau agak urut ini kias ya. Kias itu sebenarnya ya bentuk pengamalan akal. Karena nas atau wahyu saja kadang-kadang belum atau tidak mengcover. Belum mengcover. Itu misalnya ya, terutama kalau dikaitkan dengan fenomena kontemporer. Misalnya menghukumi narkoba. Ya, narkoba itu kan fenomena kekinian. Kalau nas secara spesifik bicara narkoba tentu tidak ada, termasuk rokok misalnya. Tapi dengan metode kias itu hakikatnya ya pemahaman menggunakan akal mencari ilat. Ada kesamaan ilat, hukum ditarik sama. Itu. Yang kedua bentuknya maslahat mursalah. Atau dalam mazhab Hambali kadang disebut dengan istislah. Istislah itu menganggap sesuatu itu maslahat. Nah, maslahat itu hakikatnya ya menggunakan nalar, akal. Karena yang bisa menilai ini maslahat apa tidak ya akal. Gitu. Nah, maslahat mursalah itu populer terutama di mazhab Maliki. Nah, ini diwarisi dari metode istihad Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar dikenal sebagai pencetus maslahat mursalah. Maslahat mursalah sendiri kadang-kadang sekilas tidak sejalan dengan nas, sekilas. Tapi karena Khalifah Umar meyakini itu tidak maslahat, nasnya ditinggal. Sebaliknya dia menggunakan keyakinannya bahwa ini lebih maslahat. Itu. Contohnya apa? Ya, kalau itu sudah ada namanya apa saya? Kayak ini ada tesis ini judulnya apa ini? Ijtihad Umar bin Khattab. Nah, ini contoh-contoh ijtihad Khalifah Umar waktu menjadi khalifah. Di mana sebenarnya ayatnya sudah mengatur tapi oleh Khalifah Umar artinya tidak seperti itu. Misalnya ya, ketika Khalifah Umar mencoret bagian mu'alaf. Jadi ketika Khalifah Umar jadi khalifah, bagian mu'alaf dicoret dari daftar penerima zakat. Padahal mu'alaf secara eksplisit tertulis di dalam Al-Quran. Wal mu'allafati qulubuhum. Itu berhak menerima zakat. Tapi Khalifah Umar ketika jadi khalifah tidak diberikan atau dicoret. Alasannya apa? Ya pakai logika saja, termasuk kemaslahatan saja. Menurut beliau, mu'alaf itu sudah tidak penting atau tidak perlu. Karena kalau dulu mu'alaf itu diberi, alasannya umat Islam masih lemah, masih sedikit, masih sering diganggu. Mu'alaf itu kan untuk melembutkan hati orang-orang kafir terutama, supaya tidak mengganggu Islam. Kepala-kepala suku itu dilembutkan hatinya, diberi zakat supaya mereka mau masuk Islam atau minimal tidak mengganggu kepentingan umat Islam. Nah, menurut Umar alasannya itu.
Nah, ketika Khalifah Umar jadi khalifah, beliau merasa orang-orang kafir itu tidak perlu lagi diberi, karena kita sudah kuat. Kalau mereka macam-macam, ya kita sikat aja, kita sudah kuat toh. Kalau mereka mau masuk Islam, ya bukan karena diberi zakat, biar karena kesadarannya sendiri. Jadi tidak usah diberi. Ini dasarnya salah satunya ya pakai maslahat. Padahal secara Al-Quran, secara nas ada. Termasuk hukum potong tangan, pernah ditunda, tidak diberlakukan. Nah, terus harta rampasan perang, ghanimah yang berupa tanah. Kalau zaman Nabi Abu Bakar dibagi-bagi ke tentara, di masa Khalifah Umar tidak dibagi-bagi ke tentara, tetapi tetap digarap oleh pemiliknya, dan pemiliknya cukup bayar pajak. Pajaknya untuk gaji tentara. Tentaranya supaya tetap fokus menjaga tanah yang baru saja ditaklukkan itu. Jadi tanahnya tidak dibagi-bagi. Nah, itu beberapa istiadat Umar yang agak kontroversial ya. Artinya juga ada beberapa sahabat yang mendebat. Aplikasi berikutnya ya uruf. Uruf hakikatnya juga aplikasi penggunaan akal. Jadi fikih itu tidak hanya bicara dalil atau nas, kadang juga memperhatikan uruf. Suatu dariah, istihsan, ini adalah diantara contoh-contoh penggunaan akal dalam fikih atau usul fikih. Terakhir penutup. Jadi kalau kita bicara fikih, ternyata fikih itu isinya tidak 100% wahyu. Tidak 100%. Karena fikih itu juga diramu dari kias, maslahat, uruf, dan lain-lain tadi. Jadi tidak 100% wahyu. Makanya terutama di bidang muamalah, fikih mungkin berubah seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Tidak sawabit. Yang sawabit itu ibadah, akidah, itu tetap. Tapi kalau bicara muamalah, dalam batas tertentu juga mengalami mutaghayyirat. Hanya mungkin berubah karena tidak semuanya wahyu. Sebagian itu ya interpretasi, pemahaman, kadang juga uruf, dan lain sebagainya. Nah, kembali menegaskan bahwa nas itu terasa dominan dalam mazhab Hambali. Kalau mau dimasukkan dohiri ya yang paling kuat berpegang nas ya dohiri. Tapi dohiri kan tidak terlalu eksis lah. Nah, akhirnya kita buat contoh Hambali aja. Hambali ini kuat berpegang pada nas. Diikuti Syafi'i, Maliki. Sementara kalau yang ro'yunya cukup dominan ada di mazhab Hanafi. Sampai pun masalah ibadah, masalah apalagi muamalah, mazhab Hanafi terasa mungkin tingkat keterikatannya kepada nas mungkin agak berkurang dibanding mazhab-mazhab yang lain. Saya kira ini saja teman-teman, ya, tambahan kuliah malam hari ini terkait dengan relasi akal dan wahyu dalam hukum Islam. Ya, sedikit banyak ya ada dinamika, ada tension ya. Tension itu kayak ketegangan gitu kalau bahasanya N.C. Carlson itu ya. Ya, karena tadi orang itu pasti ada yang cenderung rasional, ada yang cenderung letterlek, ada yang tengah-tengah. Sehingga ya tidak terlalu aneh kalau di lapangan hukum Islam ada mazhab yang bobot akalnya lumayan besar, ada yang besar, ada yang kecil. Saya kira ini saja. Masih ada waktu sekitar ya 10 sampai 15 menit lah. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan, dikomentari, ditanggapi, didiskusikan, saya persilahkan. Monggo. Pak Ali. Yeah. Diskusinya menarik terkait dengan tadi relasi antara wahyu dengan akal. Yeah. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan adalah ini Pak Ali. Sampai pada batas mana akal itu dianggap keluar dari nas? Karena kan bisa jadi dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Ali,
Hanafiyah itu kalau dalam konteks muamalah dia agak longgar. Ya. Tapi kalau dalam ibadah kan agak ya. Ini juga mungkin sebagian ini digunakan oleh kalau dari Muhammadiyah mungkin agak seperti itu. Ya. Tetapi memang kita yang mungkin perlu ditarik benang merahnya atau ini standarnya adalah pada batas mana akal dianggap keluar dari rel, dari nas. Karena kalau keumpamanya kita ada seseorang beristiad begini-begini, itu dianggap melanggar nas. Tapi dalam pandangan akal itu adalah maslahat. Seperti kita ketahui kalau Ibnu Nujaim itu ketika menafsir la dharara wala dirar itu kan dianggap oleh sebagian orang, oleh sebagian ulama masa lalu itu dia sudah keluar dari rel nas. Meskipun mungkin sebagian orang bilang ya ini justru masalahnya di situ. Ya itu mungkin yang perlu perlu diberi ketegasan. Atau memang ukuran maslahat itu antar seseorang dengan orang lain adalah berbeda. Nah, ini mungkin yang sehingga kalau keumpamanya ulama ataupun mungkin kita sepakat, oke, ukurannya berbeda sehingga tidak ada saling Anda itu keluar dari nas dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Hamid gitu ya. Jadi memang kalau di Islam ya memang tidak ada lembaga atau tokoh yang dianggap otoritatif dalam arti sebagai pemutus. Kalau dalam Katolik kan masih ada paus ya. Nah kalau di Islam itu tidak ada lembaga atau ulama yang dianggap otoritatif dalam arti sebagai pemutus. Sehingga ya semua ada plus minusnya ya. Beda kalau di Syiah. Kalau di Syiah mungkin ada marja yang diikuti ya. Marja itu kayak tempat kembalinya fatwa itu. Mungkin Ayatullah itu punya wibawa lebih, punya otoritas lebih. Itu kalau di Syiah. Tapi kalau di Sunni memang tidak ada. Seandainya lembaga itu dianggap otoritatif kadang-kadang untuk satu negara. Tapi negara lain juga tidak terikat. Karena tadi kalau di Islam di dunia Sunni tidak ada kekhalifahan tunggal kira-kira gitulah, sehingga tidak ada otoritas puncak. Artinya peluang untuk berbeda dan terjadinya perbedaan ya sangat terbuka karena boleh dibilang tidak ada yang menjadi pemutus. Termasuk ketika misalnya kita minta mungkin batasan-batasan. Ya batasan-batasan mungkin bisa saja sebagian besar disepakati, tapi tidak ada jaminan 100% disepakati. Misalnya ketika MUI membuat rumusan 10 kriteria aliran sesat misalnya. Satu kelompok atau aliran itu sudah dinyatakan sesat apa tidak, rambu-rambunya apa? MUI membuat rambu-rambu, misalnya ada 10. Ya mungkin sebagian besar memang itu disepakati. Walaupun bisa saja ya tadi mungkin ada 1-2 aspek yang tidak disepakati. Nah, kembali ke tadi kalau disebut misalnya batasan penggunaan akal sampai mana, wah itu ditanyakan mudah tapi dijawab tidak mudah. Termasuk siapa yang berhak membuat batasan. Ya cuman bagaimana juga tetap ada semacam common sense ya. Common sense itu nanti hubungannya dengan mayoritas minoritas. Mayoritas minoritas. Misalnya ya, kalau dikaitkan dengan misalnya kalau itu disebut sebagai istihad ya. Kelompok JIL misalnya kalau di Indonesia ya, JIL itu Jaringan Islam Liberal dalam beberapa kasus kan membuat heboh ya dengan pendapatnya yang bagi mainstream itu dianggap nyeleneh atau syad kalau bahasa fikihnya ya. Dianggap syad. Misalnya ya ketika membolehkan perkawinan beda agama misalnya. Ketika JIL misalnya dengan PD mengatakan perkawinan beda agama itu boleh atau tidak ada halangan. Nah, kebanyakan mainstream itu kalau ormas ya ukurannya katakanlah NU sama Muhammadiyah misalnya ya. Kalau bicara mainstream Indonesia ya pemikiran Islam Indonesia
Kalau kembalinya ke ormas ya mainstreamnya NU Muhammadiyah. Nah, NU Muhammadiyah cenderung tidak setuju dengan pandangan ini. Sehingga katakanlah ini dianggap ya lancang mungkin ya, atau kewanen, atau syad tadi, membolehkan perkawinan beda agama. Kecuali masih mungkin ya, kalau yang dinikahi prianya muslim, wanitanya ahli kitab. Makanya kalau bicara fikih murni, ya justru mayoritas masih membolehkan kalau prianya muslim, wanitanya ahli kitab. Tapi kalau hukum di Indonesia, termasuk pandangan MUI, Ormas Islam, ya menutup rapat. Hanya walaupun prianya muslim, wanitanya ahli kitab, tetap ditutup, termasuk oleh KHI, tidak boleh maksudnya. Jadi kalau ada pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama, nah dianggap sudah liberal, atau dianggap sudah kewanen atau lancang, atau lebih keras lagi dianggap misalnya itu sudah di luar Islam, itu lebih keras lagi gitu ya. Nah, karena apa? Mungkin tadi nasnya dianggap sudah sore ya, sudah terang. Misal apalagi kalau wanitanya yang muslimah ya, prianya yang non muslim. Nah, dalam Al-Mumtahanah itu jelas ayatnya, lahunna khilul lahum walahum yakhiluna lahunna. Wanita-wanita itu atau istri-istri itu tidak halal bagi suaminya yang masih kafir itu. Jelas kata-kata lahunna khilul lahum ya. Tidak halal. Nah, kalau sudah jelas ayatnya tidak halal kok dihalalkan. Nah, itu menghalalkan yang haram. Nah, itu. Kalau yang sudah terang-terang ini biasanya ya kuat penolakannya itu. Tapi kalau kasusnya Khalifah Umar tadi, misalnya ketika hanya tidak membagi-bagikan tanah rampasan, itu tidak terlalu parah karena tidak ada misalnya kalimat yang firm, misalnya mengatakan harus begini, atau kalau tidak seperti ini haram, atau tidak halal, atau dosa. Al-Quran hanya mengatakan ghanimtum itu ya, ghanimtum itu lillah wali rasulihi khumusahu itu ya, terus untuk tentara. Walaupun dimaknai itu bisa sunnah atau wajib, tetapi tidak seterang seperti larangan perkawinan beda agama tadi. Artinya Khalifah Umar memaknainya lebih sebagai sebuah policy. Policy itu kebijakan. Dan seorang kepala negara itu bisa membuat kebijakan yang berbeda atau tidak sama. Dan saya memang melihat, kebetulan ini juga saya ada buku judulnya Fikih Madzhab Penguasa. Ada judul Fikih Madzhab Penguasa. Ini memotret istihad fikih Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Ternyata apa yang disebut sunnah Nabi dalam konteks tertentu oleh khalifah berikutnya tidak diikuti. Mungkin khalifah berikutnya itu menganggap sunnah itu konteksnya adalah policy. Policy itu semacam kebijakan. Artinya beda presiden boleh beda kebijakan. Apalagi kalau kemaslahatannya berubah atau berbeda. Jadi tidak semua sunnah Nabi itu otomatis diikuti atau diberlakukan oleh khalifah setelahnya. Karena saya menangkap bisa jadi khalifah berikutnya menganggap ini hanya sebagai policy seorang kepala negara, bukan hukum agama itu sendiri, bukan syariat. Sehingga aturannya bisa berbeda. Contohnya ya seperti yang lakukan oleh Khalifah Umar, tidak sepenuhnya sama dengan Nabi. Apalagi yang menyangkut pemerintahan ya, yang menyangkut pemerintahan. Termasuk ketika Imam Ali misalnya ya menambah hukuman bagi pemabuk, peminum minuman keras pada masa Nabi ditetapkan 40, cambuk 40. Khalifah Abu Bakar masih 40 gitu. Tapi ketika Imam Ali dimintai pendapat oleh Khalifah Umar, ini orang mabuk semakin banyak ini, semakin nekat. Artinya dengan hukum lama tidak cukup membuat mereka takut atau jerak. Apa usulmu? Ya, Imam Ali memberi usul tingkatkan saja atau naikkan saja. Jadi berapa? Naik 100%. 80 kali. Bayangkan dari 40 langsung naik 100%. 80 kali. Padahal sunnah Nabi menetapkan 40.
tapi di masa Khalifah Umar ya atas saran Imam Ali naikkan saja. Nah, saya menangkap ini Khalifah ini mungkin menganggap itu sebagai sebuah policy, bukan sebagai sebuah syariat, sehingga mungkin ditambah atau berubah gitu. Dan lain-lain ya gitu. Jadi seperti itu. Memang kalau ditanya batasan ya bisa jadi ada yang keberatan, ada yang setuju, tapi lagi-lagi kita hanya bisa ukurannya mainstream saja. Mainstream itu ya mayoritas, karena secara umum mayoritas itu lebih kecil kemungkinan untuk keliru. Contohnya tadi ya, ketika ada orang jil misalnya dalam banyak hal memang ditolak oleh mainstream umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa jil itu loh. Termasuk ketika misalnya membolehkan perkawinan beda agama. Ya, bagi mainstream di Indonesia termasuk NU Muhammadiyah itu kewanen istilahnya, pendapatnya itu kewanen. Termasuk juga ketika CLD KHI ya, Contra Legal Draft KHI yang dimotori Profesor Siti Musdah Mulia dan kawan-kawan yang di tahun 2002 sempat rame didiskusikan, itu banyak kalangan atau mainstream menilai itu sudah liberal atau sudah kewanen. Dan termasuk tadi ya, kadang-kadang memang betul maslahat itu bisa subjektif. Subjektif itu maslahat untuk individu belum tentu maslahat untuk masyarakat, atau maslahat untuk kelompok kecil belum tentu maslahat untuk kelompok yang lebih besar. Misalnya ya perkawinan beda agama itu kalau dilarang itu madorot bagi anaknya, bagi yang bersangkutan. Bisa saja subjektivitas pelakunya mengatakan begitu. Tapi kalau kita bicara kepentingan umat Islam secara umum, melarang perkawinan beda agama itu dianggap lebih maslahat. Artinya maslahat yang lebih luas itu ya melarang. Tapi kalau sekelompok kecil atau mungkin pelaku yang merasa terhalangi, dia merasa mungkin wah saya dizalimi dengan aturan ini, sampai nikah saja sulit, mencatatkan sulit, tidak dilayani dan sebagainya. Ini aturan ini misalnya menyulitkan saya atau membuat, nah itu subjektif, lebih ke individu atau kelompok kecil lah. Tapi kalau untuk kepentingan yang lebih luas, ya kita yakini yang lebih maslahat ya yang melarang tadi. Nah, seperti itu Pak Abdul Hamid. Semoga tidak puas. Mungkin satu lagi boleh. Kita maksimal 10/4 lah. Moga satu lagi boleh kalau ada yang mau komentar. Biasanya Pak Tarmidi ini. Pak Hamzah. Oh, Pak Hamzah mau komentar, moga. Moga yang lain kalau satu lagi boleh lah. Belum terlalu malam. Kalau ini Pak Ali, ya. Kalau dari sisi mungkin dari sisi terkait dengan untuk kemajuan zaman, kemudian juga kemajuan teknologi dan juga kemajuan misalnya dari aspek kemaslahatan, kayaknya dari antara wahyu sama nalar itu lebih cenderung yang banyak artinya yang banyak menggunakan nalar itu yang justru bisa mendongkrak atau memotivasi atau bahkan mendorong ada efek atau yang jelas terkait dengan kemajuan teknologi ya. Mungkin kalau di negara Islam di beberapa itu kalau kita bandingkan seperti misalnya dengan mazhab-mazhab, kalau di Indonesia kan cenderung mainstream ya. Kemudian kalau nggak salah ini mohon diluruskan, seperti di Iran itu dari aspek teknologinya lebih maju. Kemudian di negara Muslim mana misalnya yang teknologinya lebih maju itu dari aspek ininya kok itu mungkin ada perbedaan dengan yang ada di Indonesia atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi lebih cenderung dalam tundaan wahyunya mungkin, atau bagaimana itu Pak Ali? Ya. Oke, makasih Pak Tarmidi. Jadi tadi ya kalau kita agak perluas pembahasannya, tadi kan kita sempat menyinggung
aliran-aliran teologi ya. Jadi teologi itu tadi ya ada yang rasional diwakili Mu'tazilah. Nah di belakang Mu'tazilah itu kan ada masih agak rasional namanya Maturidiyah. Jadi sebenarnya Sunni itu kan dua tokohnya ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu. Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, orang Hanafi kebanyakan ikutnya Maturidi. Orang Syafi'i, Maliki kebanyakan ikut Asy'ari, teologinya ya, akidahnya ya. Nah, satu lagi ada kelompok Salaf, Ahmad bin Hambal yang dikenal rigid, letterlek di Indonesia diikuti orang-orang Salafi itu, orang-orang Wahabi Salafi itu. Nah, satu lagi aliran Syiah. Syiah itu ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Nah, dia tradisi filsafatnya kuat sampai hari ini. Makanya betul tadi siang saya menyampaikan pengajian Nuzulul Quran, saya ambil tema perintah Iqra, budaya membaca, mumpung masih ingat ya. Nah, kalau survei yang terbaru ada lembaga dunia yang mensurvei 6.500.000 responden dari 102 negara. Ini dirilis Desember 2024, artinya masih cukup hangat lah, belum terlalu lama itu. Menarik lah temuannya. Bangsa di dunia ini yang gemar membaca itu nomor 1 Amerika, yang kedua itu yang mulai kita terhenyak India ternyata. India itu nomor 2 sekarang, yang dinobatkan sebagai penduduknya suka membaca, ngalah ke Jepang misalnya. Nomor 3 baru Inggris. Nah yang menarik, negara Islam yang paling tinggi itu nomor 22 Iran. Jadi Iran itu nomor 1 kalau konteksnya negara Islam. Oh, dalam Islamnya ya? Iya, itu tapi dunia nomor 22. Tapi kalau konteksnya negara Islam nomor 1. Yang nomor 2 itu Turki madzhabnya Hanafi. Nah, Indonesia sekarang ternyata udah lumayan, Pak. Nomor 30. Nomor 31. Di Turki nomor 30, Indonesia 31. Kalau menurut survei ini kita lebih baik dari Malaysia. Malaysia itu nomor 37. Mesir 39. Yang paling parah itu Afghanistan, itu paling bontot itu nomor 102. Afghanistan itu sini perang wae ora bermoco gitu ya. Maroko 92. Jadi Indonesia udah lumayan sekarang, Pak. Nomor kalau negara muslim itu udah nomor 3. Tapi masih di bawah Turki, Iran. Nah, kembali ke Iran tadi. Jadi Iran itu bagusnya, salah satu kelebihan orang Syiah atau Iran itu tradisi filsafatnya itu jalan atau masih dipertahankan. Jadi jenengan enggak usah heran kalau ulama Syiah itu rata-rata mesti filosof. Filosof itu ahli filsafat. Coba jenengan baca ahli tafsir Syiah itu, Toba-Tobai itu. Tafsir Al-Mizan itu lah. Itu ya filosof, mufasir, tapi juga filosof. Ahli syariati filosof gitu ya. Tokoh-tokoh Syiah itu filosof semua. Kenapa? Karena filsafat menjadi mata kuliah wajib. Menjadi sesuatu yang dipertahankan. Nah, sayangnya di dunia Sunni tradisi filsafat justru kendur. Bahkan ada yang mengharamkan. Ya, kayak Saudi itu enggak mau belajar filsafat. Ilmu kalam ditendang, tasawuf ditendang, filsafat ditendang. Ya kayak Wahabi itu modelnya gitu. Makanya akalnya nyun sewu minim. Ya sampai kadang-kadang ya amit sewu kadang ada guyonan itu tadi. Katanya cingkrang, akalnya melu cingkrang gitu. Karena apa? Ya tadi memang akalnya itu kayak dibonsai. Nah, salah satu berpikir kritis ilmiah itu kan filsafat. Nah, kalau filsafat sudah ditendang, tidak dipelajari, tidak dikuasai, ya nanti juga imbasnya ke sains, juga ke teknologi. Dan kita memang belakangan ini kan dibuat cukup tercengang ya dengan kemajuan teknologi Iran. Jadi Iran itu kan teknologinya, terutama teknologi pertahanannya, tempurnya, ternyata membelalakkan dunia ketika dia tarung dengan Israel itu. Hanya teknologi Iran bisa ngimbangi Amerika, bisa ngimbangi Israel. Ya walaupun di situ juga ada peran Rusia ya, ada peran Cina juga.
Artinya kan ke depan Iran itu punya potensi memang teknologinya maju. Ya, itu salah satunya tetap ada kaitannya dengan tadi berpikir kritis, berpikir rasional, termasuk tradisi filsafatnya itu jalan. Nah di kita, di Sunni pada umumnya agak kurang jalan atau cenderung dilemahkan atau bahkan ditendang sama sekali tadi. Nah, jujur aja misalnya kita di Indonesia, kita itu kan diajarkan filsafat baru S1, sebelumnya tidak kenal. Itu pun hanya filsafat umum, artinya sekilas saja. Nah itu porsinya kecil. Itu. Sehingga memang tradisi berpikir kritis, analitis itu kurang, gitu ya, agak kurang. Jadi memang ada korelasi saya kira itu ya. Termasuk tadi Mu'tazilah sebagai mazhab teologi yang rasional. Ya Baghdad itu atau Daulah Abbasiyah itu sempat 3 kali khalifahnya mengikuti Mu'tazilah. Apakah ada korelasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan waktu itu? Ya sedikit banyak ada. Walaupun Mu'tazilah juga melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Memaksakan doktrin. Sehingga banyak ulama Sunni yang disiksa atau ditangkepi. Jeleknya di situ. Tapi dari sisi mewariskan budaya rasional itu juga kita acungi jempol. Karena di masa-masa itu ya memang perkembangan ilmu pengetahuan sains ya di dunia Islam moncer. Ya. Moncer itu ya masa keemasan. Gitu. Makanya ya sebagian orang menuding, sebagian cendekiawan menuding ya, salah satu yang menyebabkan sains atau ilmu atau teknologi di dunia Islam itu agak mundur, salah satunya itu karena serangan Al-Ghazali terhadap filsafat misalnya. Jadi Al-Ghazali lebih di akhir hayatnya ya lebih mempromosikan tasawuf daripada filsafat, sehingga filsafat malah terkesan dalam tanda petik ya dipinggirkan atau ditakut-takuti apa dikecam itu. Dan ternyata memang pengaruh Al-Ghazali cukup besar di dunia Islam, khususnya di lingkungan Asy'ariyah. Asy'ariyah kan cukup besar, mungkin pengikutnya terbesar Asy'ariyah itu. Ya antara Asy'ariyah Maturidiyah lah yang paling besar itu. Sehingga dampaknya sedikit banyak ya bisa dirasakan hari ini ya. Artinya budaya kritis, budaya menggunakan akal itu memang agak melemah, agak berkurang gitu, di dunia Sunni pada umumnya itu. Tapi kalau di dunia Syiah, ya, tradisi filsafat tadi masih relatif terpelihara atau terjaga, sehingga dampaknya juga mulai kita rasakan. Ya monggo kalau mau bandingkan misalnya Iran sama Saudi, kalau kita bandingkan teknologinya, sainsnya, tingkat melek literasinya, jangan dibandingkan ekonominya ya. Kalau ekonomi mungkin Saudi lebih makmur. Kalau ekonomi, tapi kalau bicara sains, bicara pengetahuan, bicara perkembangan teknologi, saya kira ya Iran ya jauh lebih nyalip banyak negara. Jadi itu. Baik, saya kira ini saja teman-teman ya. Kuliah kita malam hari ini, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf kita kuliah online kadang-kadang itu. Dan selamat menyongsong Lailatul Qadar malam 21. Gadang gitu ya. Sunnah Rasul. Jumat. Oh malam Jumat. Ayun begadang ayun. Malah sunnah yang lain. Sunnah etikap. Pahalanya berlipat. Semoga terima kasih. Selamat apa saja itu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat